Salam, selamat pagi saudaraku, salam sejahtera buat kita semuanya dimanapun saudara berada. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa terlebih dulu. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami yang ada di sorga, pagi ini kembali kami bersyukur atas perlindungan-Mu di sepanjang malam. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan buat kami saat ini. Pagi ini kami bisa bernafas, memiliki tubuh yang sehat. Kami masih tetap bisa berkumpul dengan keluarga. Itu semua karena anugerah-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur kepadamu. Sebentar kami akan belajar akan renungan pagi hari ini Tuhan dengan firman-Mu. Sebab itu kami minta biarlah Tuhan mengurapi setiap kami. Kami mau dalam sepanjang hari ini kami boleh dituntun akan firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk kami mengerti kehendak-Mu Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan untuk kami benar-benar menjadi pelaku akan firman-Mu, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berbicaralah dan urapi kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca renungan dengan singkat. Kita baca sama-sama, kita buka di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Saudara, mari buka firman Tuhan. Saudara ada HP saudara boleh buka atau saudara catat ya. Kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan saudara, kita sudah baca firman Tuhan hari ini saudara. Sekali lagi saya berkata kita akan belajar perikop di dalam Lukas 6 ini adalah bicara tentang dua macam dasar. Dalam hidup ini Tuhan sedang memberikan dua macam gitu ya, dasar di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan cek kembali kepada kehidupan kita di dalam rumah tangga kita. Apakah kita memiliki dasar, membangun dasar masa depan kita dasari apa? Dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, di mana saja kehidupan masa depan kita anak-anak, dasar kita apa? Kita membangunnya dengan apa terutama? Di sini ada dua dikatakan, saya memberikan tema tong kosong nyari bunyinya gitu ya. Jangan sampai gitu. Karena apa bicara tong kosong nyari bunyinya itu berarti cuma lambangnya saja tapi tidak ada hasil. Kelihatannya kokoh tetapi dalamnya kropos gitu ya. Seolah-olah dipandang mata secara fisik, secara permukaan kelihatannya kokoh, kelihatan bagus, tetapi dalamnya bobrok banget gitu ya. Karena di ayat 46 dengan 49 sesungguhnya Tuhan kita menegaskan sungguh-sungguh sangat keras. Saya ulangi di ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar.
Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Saudara, jelas ayat ini berkata dan Tuhan menekankan, ketika kita berseru-seru dikatakan, ya ayat 46 jelas. Tapi Tuhan menjawab, kamu berseru memanggil namaku, engkau berteriak kepada aku. Tetapi ayat kalimat yang terakhir dikatakan, engkau tidak melakukan apa, gitu ya, apa yang aku katakan. Yang kedua, ditegaskan di sini, kamu seolah-olah adalah digambarkan kamu membangun rumah tanpa dasar. Coba saudara akan belajar kalau bangun rumah tanpa dasar, nggak akan bisa. Itu rumah itu akan berdiri dengan baik. Bahkan bolehlah berdiri cuma 1 detik kali ya, nggak akan kekal, nggak akan panjang, nggak akan lama dia akan berdiri, atau rumah bangunan itu akan menjadi secara fisik itu akan jadi rumah nyata gitu ya. Kalau tidak ada dasar, membangun rumah pasti ada dasarnya, gitu kan. Tetapi Tuhan juga menggambarkan hari ini orang yang membangun rumahnya di atas batu, maka dia katakan rumah itu di ayat mana ini saudara? Saya akan bacakan di ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat dikoyakkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, jelas sekali saudara. Ketika dia membangun di atas batu, maka dikatakan rumah itu akan berdiri dengan kokoh. Ketika ada tiupan angin, topan, apapun banjir yang akan di luar sana yang akan menerpa rumah itu tidak akan rusak. Rumah itu tidak akan roboh dan tergoyahkan. Ini berbicara tentang kehidupan kita. Di dalam rumah, saya bangunan bicara rumah. Saudara, saya akan bicara tentang kehidupan kita. Kehidupan kita, masa depan kita, keluarga kita. Satu-satu aja dulu ya saudara. Yang pertama adalah kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen gitu ya, jemaat Tuhan yang ada, saya katakan ketika kita punya dasar hidup ini, maka dikatakan, dasarmu apa? Kamu bangun apa ini? Gitu. Ketika kekristenan kita ini dibangun di atas batu yang kokoh, yaitu di dalam Yesus Kristus, apapun masalahmu, apapun tantanganmu yang kau hadapi, saya percaya saudara akan kuat. Kalau kemarin saya berkhotbah bicara tentang prinsipnya 3 tokoh, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dialah orang yang pengikut Tuhan yang luar biasa. Masalah pun di hadapannya, di depannya, untuk menekan dia, bahkan taruhan nyawanya, dia tidak pernah menjual, bahkan melarikan diri atau menggantikan Tuhannya karena menghadapi masalah. Hari ini kita harus tahu persis kehidupan kita. Kalau saudara ingin kuat, saudara ingin melihat keajaiban, kalau saudara ingin lihat pemulihan, kesembuhan, saudara ingin melihat jalan keluar, saudara akan melihat banyak hal, kemuliaan itu turun. Saudara harus, yaitu bicara tentang engkau lagi dibangun dengan apa. Ketika saudara dibangun kehidupan saudara, masa depan saudara, anak-anak kita, kalau kita bawa bahkan pekerjaan kita taruh dan kita bawa itu di dalam Tuhan, saya percaya ketika ada masalah, walaupun masalah apapun, itu tidak akan menghancurkan kita. Bahkan kita pun tidak akan isinya lari. Karena apa? Kita akan kuat. Kenapa kuat? Karena kita didasari adalah data Tuhan bersama dengan kita. Karena Tuhanlah yang membuat kita boleh kuat. Hanya di dalam Tuhanlah kita bisa melihat itu semuanya. Yuk hari ini, sekali lagi, kekristenanmu jangan pernah digantikan apapun. Pengiringanmu dengan Tuhan jangan pernah itu engkau lepaskan.
biarpun masalah yang datang di hadapanmu, walaupun tekanan yang kamu hadapi, walaupun engkau mengalami di titik nol, jangan pernah engkau melepaskan iman percayamu dengan Tuhan. Dan percayalah, ketika kau menyerahkan hidupmu, ketika engkau membangunnya dengan dasar di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan pun tidak akan biarkan keadaan masalah itu akan memisahkan kita dengan Tuhan. Bahkan masalah apapun yang kita hadapi tidak akan bisa menghancurkan kita. Kenapa? Ada Tuhan. Saya memberikan ada poin 3 yang harus saudara perhatikan di sini. Yuk, yang pertama yaitu di ayat 47, saya akan bacakan. Setiap orang yang dekat kepadamu, dengan siapa ia dapat disamakan? Garis bawahi kalimat disamakan. Dengan apa ia dapat disamakan? Kalau 3 hal ini ada dalam kehidupan kita, Tuhan, orang yang dibilang dia adalah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, kalau dia membangun segala sesuatunya adalah di dalam Tuhan, dia adalah yang pertama, dia suka datang mencari Tuhan. Katakan amin. Orang yang suka mencari Tuhan dan datang kepadanya. Kalau itu saudara, saya percaya saudara akan bisa kuat. Karena hanya di dalam Tuhan kita bisa kuat. Hanya di dalam Tuhanlah kita akan mendapatkan. Karena apa? Tuhan itu baik sekali. Bukan bicara tentang Tuhan, tetapi berbicara tentang kehidupanmu. Kehidupanmu bisa untung. Kehidupanmu bisa mendapatkan segala sesuatu yang terbaik yang engkau akan terima. Ketika engkau yang pertama adalah engkau datang. Saya ulang lagi yang bagian A. Setiap orang yang datang kepadaku. Kalimat yang pertama, ketika kau menghadapi keadaan apapun, ketika kau mengalami kesesakan apapun, dites, kamu datang kepada siapa? Kamu datang kepada orang lain? Kamu datang kepada sahabatmu? Apakah engkau datang kepada pendetamu atau hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang dari luar negeri gitu kan? Atau kamu datang kepada siapa? Tuhan hanya mengingatkan kembali kepada kita. Ketika kau mengalami keadaan apapun, ketika kamu mengalami tekanan apapun, Tuhan ingatkan buat kita adalah engkau harus datang kepada Tuhan. Karena dialah yang akan bisa menolong saya dan saudara. Masa depanmu tidak akan hancur ketika kita akan datang kepada Tuhan. Maka keselamatan akan dapat. Yang kedua bagian B di ayat 47 kembali. Dikatakan, dan mendengarkan perkataanku. Yang pertama adalah poinnya, kalau kita bisa melihat keselamatan, kalau kehidupan kita bisa kokoh, kehidupan kita bisa untuk melihat kemuliaan itu, badai apapun tidak akan bisa menyentuh kita. Maka kita harus, hidup kita sering mencari Tuhan. Itu alamat yang tepat. Kita harus datang, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Yang paling utama. Yang kedua, dikatakan ketika kita sudah datang kepada Tuhan, kita boleh bertemu dengan Tuhan. Yang kedua adalah mendengarkan. Mendengarkan perintahnya, mendengarkan adalah isi hatinya, mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Contoh, ketika saudara punya masalah, ditekan gitu kan, atau saudara difitnah, atau hak saudara dicuri, ketika saudara datang kepada Tuhan, kalau saudara datang kepada manusia untuk pembela, maka pembelaan itu saudara dari Tuhan tidak akan dapat. Tetapi rekan saudara, teman saudara akan berkata, "Weh, serang aja,
serang aja. Itu hakmu kok. Wes, kita pakai kekerasan aja, kita bener kok. Gitu kan kalau manusia. Yang pertama itu. Tapi yang kedua, ketika engkau datang kepada Tuhan dan Tuhan berkata, ini contoh saudara, kalau saudara mengalami tekanan yang luar biasa, difitnah gitu, hak saudara diambil gitu, ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan langsung bicara kepada saudara, lepaskan itu nak, dan ampuni dia. Pasti secara manusia saudara akan berontak. Tuhan, aku ini bener loh Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah salah ketika dia perintahkan. Hanya Tuhan berkata, kamu wis datang kepadaku, aku sudah ngomong, aku sudah bicara, kamu mau dengar enggak? Karena apa? Ketika kita dengar apapun perintah Tuhan, apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, percayalah itu tidak akan menyesatkan kita. Percayalah kita tidak akan membuat ada kerugian dalam kehidupan kita. Kehancuran pun tidak akan. Kalau kita nurut, saya percaya kita akan sama-sama akan menerima keselamatan itu. Menerima yaitu kemenangan. Kita akan menerima yaitu jawaban-jawaban yang mustahil akan terjadi. Mendengar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami, menegur kami. Buat kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku akan firman-Mu. Pimpin kami sepanjang hari ini. Biarlah kuasa firman-Mu yang akan menguasai kami. Kami tahu ketika Tuhan bersama dengan kami, ketika Tuhan berjalan di depan kami, tidak ada kata mustahil. Engkau akan menerobos dan memberkati. Engkau yang akan membela dan menolong kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hamba tidak lupa pagi ini juga berdoa bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Apa yang mereka kerjakan pagi hari ini, apa yang mereka usahakan, Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Kami serahkan dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua sampai kakek nenek. Tuhan Kau lindungi, Kau tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Jauhkan dari segala malapetaka, kuasa kegelapan, roh kecelakaan, maut, apapun Tuhan, bahkan virus penyakit. Tuhan akan jauhkan dari anak-anak-Mu. Perlindungan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini pun juga ada umat-Mu sedang bergumul dalam keluarga mereka. Tuhan Kau ada di sana untuk memulihkan. Ketika mereka bergumul tentang keuangan, keekonomian mereka, Tuhan juga memberkati, Tuhan tolong, Tuhan sediakan, bahkan Tuhan akan mencukupkan. Kalau umat-Mu saat ini bergumul tentang usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan Engkau juga akan menolong dan pulihkan. Engkau sediakan yang terbaik akan datang pagi ini atas umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami tidak lupa untuk melepaskan berkat buat bangsa dan kota kami. Engkau akan pulihkan keadaan perekonomian bangsa kami. Juga Tuhan keadaan kondisi di kota dan bangsa kami ini. Tuhan pulihkan dan teduhkan setiap gelora yang ada. Segala virus-virus yang sedang merajalela Tuhan. Tuhan kami minta redakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan pulihkan kota kami. Pemerintahan yang ada, Tuhan berikan hikmat dan kekuatan, sehingga mereka mampu untuk melakukan pekerjaan yang terbaik, untuk boleh melakukannya, untuk kepentingan bagi seluruh penduduk kota dan bangsa ini Tuhan. Berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami sangat bersyukur dan kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.